Oke, siap ya teman-teman. Kita malam ini bakalan belajar dengan ini salah satu alumni SGB VA Course, Atika Rahma. Si Tika, nanti aku akan panggil Tika di sini, kalian bisa kenalan sendiri juga. Dan apa yang kita pelajarin sih? Ya, kita akan belajar SEO marketing untuk pemula. Oke, siapa nih ya? Di sini pasti juga yang masih bertanya-tanya apa sih SEO itu gitu ya. Nah, nanti aku jelasin juga di sini, oke? Di hari pertama ini, tadi kan aku udah sempat mention ya, ini akan 2 hari ini dan besok. Jadi siapin nih waktu kalian, karena bakalan ada hadiah-hadiah menarik buat kalian yang ikutin masterclass ini hari ini dan juga besok. Oke, hari ini tentunya kita bakalan belajar nih SEO itu apa sih gitu dan kenapa sih ini tuh penting gitu, dan kita juga bakalan belajar memahami gitu bagaimana sih Google ranks di konten di Google itu kayak mana sih gitu kan. Terus kita juga bakalan belajar untuk mencari keyword gitu yang baik tuh gimana, yang oke gimana. Dan nanti juga ada live demo ya. Jadi nanti dengan Tika kita akan belajar live praktek juga di sini. Asik kan? Dan besok tentunya lebih seru lagi. Besok kita juga akan belajar lanjutan tentang malam ini, tentang SEO juga. Nah, nanti kalian pasti bakalan lebih seru deh besok di sini. Oke? Oke, sebelum lanjut lagi, aku kenalan dulu ya. Tadi ngoceh-ngoceh belum kenalan. Mungkin ada yang udah kenal, tapi pasti juga ada yang belum kenal. Jadi aku kenalan dulu. Aku Niska, salah satu alumni SGB V8 Course. Aku alumni batch keempat, 3 tahun lalu kurang lebih. Dan kalian bisa kepoin IG ku juga. Kalau kalian mau DM aku juga boleh. Kalau mau tanya-tanya tentang VA di @niska_soerjadi. Nah, aku juga dulunya pernah kerja di kantor nih sebagai karyawan bank. Dan pada akhirnya aku resign, punya karir gap selama 2 tahun lah kurang lebih. Nah, terus terdampak ya dengan pandemi, ya itu juga yang membuat aku memutuskan untuk oke, aku harus punya source of income ya gitu. Aku harus punya income baru, tapi dari rumah nih, karena aku udah nggak bisa ninggalin anak-anak lagi gitu kan. Nah, lihat ada VA gitu kan, oke lah aku coba jadi VA. Nah, pada saat itu memang jadi VA itu aku rasa mudah ya, karena ketika aku buka di LinkedIn itu banyak loh ini kerjaan-kerjaan VA ya, kerjaan remote gitu yang bisa kita kerjakan. Aku coba apply gitu, dapat kerjaannya, tapi ya aku bilang itu receh, paling banyak tuh cuman $3 seingatku ya waktu itu 3 tahun lalu itu. Nah, sampai akhirnya aku coba, oke, ternyata kita jadi VA ini ada loh tempatnya untuk kita belajar. Karena aku kiranya belajar di mana jadi VA ini ya kan, gitu kan. Kayak kita pengen bisa piano ya pasti ada kursus piano gitu kan. Pengen bisa jadi VA pasti ada kursusnya dong. Nah, itulah akhirnya aku ketemu dengan SGB VA Course waktu itu di 2022. Dan ya alhamdulillah ya memang ini ngebantu banget. Jadi kalau teman-teman ngerasa oke, aku mau jadi VA, ikutin kelas tuh sangat-sangat ngebantu pasti. Karena nggak cuma belajar kan, pasti akan mensupport kita juga ya dari segala sisi gitu, mau dari networkingnya gitu, mau dari eksklusif vacancy group yang disediakan itu pasti ngebantu. Dan aku dapat klien pertama pun pada saat itu tuh pada saat kursusnya masih jalan di minggu keempat waktu itu, dan itu dari vacancy group yang disediakan SGB untuk kita. Sampai sekarang SGB masih menyediain ya. Jadi itu sangat-sangat membantu. Dan pada saat itu aku memang kayak ngerasa, waduh ini masih belum aman nih, karena klien pertamaku tuh aku dapat kontraknya cuma 3 bulan. Nah, aku mikir nanti 3 bulan bulan keempat gimana nih aku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku coba-coba lagi cari-cari klien dengan yang sudah diajarkan sampai akhirnya alhamdulillah 2 bulan setelah itu aku dapat klien yang long term bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang aku masih handle klien itu. Di antara total ya ada 12 klien aku yang pernah aku handle ya 3 tahun ini gitu. Nah, sampai sekarang tuh itu masih aku handle. Dan saat ini nih sekarang aku lagi pegang 4 klien sih ya. Ini mungkin belum di-update aja. 4 klien dari Singapura, Yordania, dan Indonesia. So, halo Kak Bowo. Fun fact-nya, kalian itu nggak perlu harus jago bahasa Inggris. Jadi, sampai sekarang aku nggak jago kok kalau kalian ngajak ngobrol. Aku bahasa Inggris mungkin masih A, I, U, E, O ya gitu. Tapi klien itu tidak pernah merendahkan kok. Dan tidak pernah underestimate juga. Jadi tenang aja. Kalian kalau merasa kayak oh nggak bisa bahasa Inggris nih Kak, gimana? Nggak, aman-aman gitu. Sekarang ini kita udah hidup di era yang serba mudah. Bahkan di WhatsApp aja kalau si klienku ngirim voice note ya, aku tuh bisa transkrip loh, aku bisa artiin gitu. Oh dia ngomong apa sih gitu kan, kadang nggak jelas ya, ini ngomong apa lagi kok. Oke teman-teman, ngoceh mulu ya aku ya.
Nah, aku pengen tahu nih, kalian sekarang ini dari yang aku sudah jelasin, seberapa kalian tertarik sih untuk kerja remote sebagai VA? Excited, serius, pengen coba, oke. Serius loh ya, bener harus serius. Penasaran, tapi masih bingung, oke. Gas, oke. Oke teman-teman, biar nggak semakin penasaran lagi ya, kita mulai aja ya, biar nggak lama-lama. So, nah kalian mungkin tadi pada bertanya-tanya gitu kan, apa sih SEO ini gitu. Oke, aku jelasin dikit. Ini kita menyamakan persepsi lagi ya gitu supaya nanti nggak bingung gitu kalian kalau ini belajar apa sih aku di sini gitu kan. Nah, kalian kalau misalnya nih pernah nggak sih kalian tuh coba gitu. Misalnya kamu tuh lagi tahu nih SGBVA course gitu misalnya. Scam atau bukan sih SGBVA ini? Kalian masih nyari kan? Nyari di mana tuh? Nyari di Google kan ya pastinya ya. Pasti kalian yang pertama kali kalian lakukan adalah pasti nyari di Google dan oke, search SGBVA course scam atau bukan. Ini yang aku lakukan juga nih dulu. Ya enggak? Kalian gitu juga enggak? Coba ngaku deh. Nulis juga nggak bener lagi, iya. Iya nggak bener. Ya pasti ya, Google ini tempatnya ya, tempatnya kita, makanya ada istilah Mbah Google gitu, tempatnya kita bertanya segala hal. Nah, SEO ini apa sih? Ya, sebenarnya tanpa kalian sadar tuh kalian tuh lagi pakai yang namanya search engine atau ya mesin pencari lah ya gitu. Nah, mesin pencari yang paling populernya apa ya? Of course ya, tentunya ya Google ini karena kita larinya pasti ke Google. Google gitu ya. Nah, kalau kalian cari sesuatu di Google nih, kalian kan mesti ngeklik tuh. Nah, setiap kalian ngeklik pasti tuh kalian bakalan ngeklik yang paling atas nggak sih? Kalau aku sih iya ya, pasti yang paling atas. Dan hampir nggak pernah aku tuh sampai ke halaman kedua, paling cuma sampai halaman paling bawahnya doang gitu. Ya nggak? Kalian gitu juga nggak sih? Atau kalian ada yang sampai ke belakang-belakang gitu? Benar. Kayak nggak percaya gitu, beneran gak sih ya? Bocah ya beneran dong Kak Enda. Ya beneran dong Kak Enda. Oke. Ya, udah paham ya, kalian dari situ ya udah nangkep ya. Nah, jadi supaya kalian itu tulisannya misalnya nih orang mau pengen bisnis kalian itu ada di paling teratas gitu kan. Misalnya kalian pengen, oh ya nanti ketika orang cari nama bisnis kalian atau nama kalian itu ada di atas. Itulah namanya SEO gitu teman-teman. Oke, Search Engine Optimization atau SEO. Nah, jadi akhirnya kan si calon klien kalian atau calon customer yang mungkin cari jasa atau cari produk kalian ini, ya mereka udah siap nih gitu kan, udah siap untuk untuk klik kalian yang paling atas gitu kan tentunya. Dan berapa sih gitu loh tarif untuk SEO specialized ini gitu kan, kalau kalian pengen tahu nih aku kasih gambarannya ya, gambaran patokannya ya, patokannya kayak gambaran bukan patokan pasti tapi gambarannya kurang lebih segini nih. Kalau untuk pemula ya sekitar di 240.000 sampai 570.000 atau 15 sampai $35 per jam. Nah tadi tergantung kliennya ya mau hire kalian berapa jam. Nah kalau per bulannya ya berarti kalau tinggal kaliin aja ya gitu. Kalau misalnya kalian di hire 80 jam aja gitu per bulan dengan tarif sekian, berarti yang kalian dapetin berapa tuh? Kelihatan ya 1.200 sampai 2.800 USD. Kalau menengah ya lebih tinggi lagi ya gitu. Bahkan yang sampai paling expert nih, wow bisa di sampai 130 sampai 391 juta per bulannya. Kalau kalian di hire sampai 80 jam. Gila ya, keren ya. Keren ya teman-teman? Keren nggak tuh? Semangat nggak sih kalian? Serius itu tarifnya 2 rius ya Kak Sandra. Nanti kita tanya langsung ya sama ahlinya. Aku bukan ahli SEO, tapi kita tanya langsung nanti sama ahlinya, oke? Sekarang kita panggil aja dulu ahlinya. Atika, ayo halo. Masuk dong Atika. Kenalan nih sama teman-teman nih, banyak yang nyari nih, banyak yang nggak sabar nih. Hai semuanya, kedengeran nggak ya suaraku? Kedengeran, aman. Aman, siap. Hai Vanessa, hai semua teman-teman. Aku dari tadi bacain chat kalian loh, teman-teman. CEO belajarnya gimana? VA ada kepo ya, sampai nggak sabar ya. Nggak sabar ya, oke. Teman-teman say hi dulu dong sama Atika.
Kalau nggak saya nggak lanjut nih. Oke, udah kedengeran crystal clear. Oke. Salam kenal, aku balesin. Salam kenal, salam kenal. Iya. Oke ya, Atika mungkin bisa kenalan dulu ya sama teman-teman ya. Nah ini kalau aku baca-baca kan juga backgroundnya Atika ini, wow lumayan ya, dia pernah jadi jurnalis loh teman-teman di Liputan 6, Detik.com, NMC ya kan. Coba Atika kenalin dulu deh, perkenalkan diri deh. Oke. Jadi teman-teman perkenalkan, aku Atika Rahma. Kalian bisa panggil Atika, bisa panggil Tika, bebas. Aku aslinya dari Cirebon, tapi aku kuliah di Purwokerto di Universitas Jenderal Sudirman. Ada nggak yang dari Universitas Jenderal Sudirman? Barangkali kita satu alma mater gitu ya. Nah, setelah lulus aku kerja di Jakarta. Nah, aku kerja pertama itu jadi jurnalis. Benar banget tadi kata Mbak Niska. Aku jadi reporter online. Jadi kalau kalian baca berita di Liputan 6, di Detik, di MNC, yang kayak di Sindo News, di iNews, itu tuh aku pernah nulis di situ gitu teman-teman. Nah, aku jadi jurnalis dan aku jadi jurnalis dan aku ngerasa seneng banget pokoknya di bidang itu. Cuma di tahun 2002 aku pindah nih ke SEO. Terus aku semenjak pindah ke SEO ini aku jadi ngantor mulu. Biasanya kan aku waktu jadi jurnalis itu aku kerja di lapangan gitu ya. Jadi kemana-mana gitu. Ada agenda dari kementerian ini aku ikut, ada agenda dari perusahaan ini aku ikut. Nah, sejak kerja di bidang SEO aku kerja di kantor. Nah, terus di tahun 2024 aku mulai mutusin buat jadi remote worker atau kerja remote. Nah, ini sih sebenarnya gambaran singkat doang, tapi intinya aku ngerasa aku lebih nggak cuma aku ngerasa senang di bidangnya di SEO ini maksud aku, tapi juga dari segi salary gitu. Udah pasti ya, aku nggak mau munafik lah gitu. Kayak kenapa aku pindah juga ke SEO gitu, switch karir juga ke SEO. Aku mencari pendapatan yang lebih stabil gitu kan. Dan juga dulu waktu aku jadi jurnalis tuh lumayan challenging karena kadang kita harus memberitakan banyak topik lah, kalian tau lah kalau jadi jurnalis tuh ya gimana ya, aku nggak mau bilang nggak aman tapi emang ada resikonya gitu. Jadi akhirnya aku mikir nih kayak mana ya aku bisa nyari penghasilan lain, tapi aku suka nulis nih. Teman-teman ada yang mungkin suka nulis nggak? Nah itu tuh skill yang menurut aku cukup banget kalau teman-teman mau berkarir di bidang SEO. Dan SEO ini tuh emang skill yang nggak semua orang tuh benar-benar paham gitu. Makanya banyak dicari kayak gitu. Nah kalau sekarang sih aku udah jadi remote worker, benar-benar udah nggak ngantor ke mana-mana gitu. Dan aku handle 4 klien sekarang, ada 2 dari Singapura dan 2 lagi dari Indonesia gitu. Wow, keren ya. Ya, Iya. emang yang aku tahu memang iya nggak sih gitu, bener nggak sih Tik, kayak jadi jurnalis tuh memang ada kayak resiko-resiko ya, mungkin pada saat ditugaskan ke daerah rawan, iya nggak sih? Jadi sebenarnya aku tuh tipe orang yang kayak oh ya nggak apa-apa lah buat pengalaman, karena aku tuh suka banget nulis berita, kayak aku benar-benar passion gitu kan di bidang jurnalis. Cuman waktu lagi corona nih tahun 2020 aku kebagian liputan vaksin, dan itu aku juga agak worry gitu ya, kayak ketika semua orang disarankan untuk ke rumah, aku liputan vaksin gitu. Dan itu tuh cuman salah satu hal yang bikin aku mempertimbangkan buat switch karir ke SEO gitu. Selain karena dari kayak jadi jurnalis itu resikonya seperti yang tadi udah aku bilang, juga aku takut kena layoff gitu. Aku takut kena PHK gitu karena aku di keluarga aku itu orang yang mencari nafkahnya lah istilahnya gitu. Dan waktu itu adik-adikku masih sekolah, jadi
aku kayak harus berusaha buat gimana nih biar aku tuh bisa dapat pendapatan yang emang stabil tapi juga layak gitu loh buat aku kayak gitu. I see. Ya, aku related banget ya. Aduh, itu luar biasa sih kamu ya. Maksudnya apalagi sebagai anak pertama ya, pasti yang dipikirin iya itu related banget. Aku juga related. Mungkin teman-teman di sini ada yang related juga nggak sih yang dipikirin kalian tuh nggak cuma diri kalian, tapi juga keluarga gitu. Jadi nggak cuma diri kalian, nggak bahkan mungkin yang sudah berkeluarga tapi masih mikirin keluarga yang lainnya gitu kan. Nggak cuma keluarga inti tapi keluarga atas kita gitu kan. Nah, kayak orang tua gitu kan, meskipun udah kita sudah berkeluarga sendiri ya kan. Related ya, iya sih, pasti ya. Nah, wow, ada yang 7 adik tuh Kak Felda. Ya bener banget sih. Pasti kalau udah kayak gitu kita ini ya langsung mikirnya tuh harus cepat gitu, harus apa kita gitu kan untuk ada di ya memang semua pekerjaan itu pasti ada resiko aku tahu gitu. Gak ada sih pekerjaan yang gak ada resiko ya nggak sih. Tapi kita kan pasti berhak juga ya untuk mencari resiko yang paling minim. Apalagi dalam posisi yang berperan cukup penting gitu ya dalam tatanan keluarga. Benar-benar apalagi kita kerja sendiri gitu kan, terus ya pokoknya kita pengen yang terbaik lah, nggak cuma buat diri kita tapi juga buat keluarga pastinya gitu. Dan aku mungkin ya teman-teman juga banyak yang relate kalau sebagai orang yang mencari nafkah gitu ya di keluarga, ya teman-teman benar-benar kayak harus mencari uang tuh ya kayak nggak berhenti aja gitu loh teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman kayak capek mungkin kayak perlu deh kerjanya, cuman ya nggak bisa karena harus nyari gitu. Makanya jadi aku kepikiran untuk aku harus menambah sumber pendapatan aku. Gimana nih caranya? Aku harus ningkatin, maksudnya diri aku nih skill aku tuh aku harus punya skill yang emang bener-bener valuable gitu loh untuk untuk perusahaan, untuk bisnis dan lain-lain gitu. Dan aku harus mencari sumber income yang lain karena seperti yang tadi udah dijelasin Mbak Niska, satu income aja tuh agak ngeri ya sebenarnya di ekonomi saat ini juga apalagi gitu. Jadi better kita emang punya banyak channel gitu, banyak pendapatan kayak gitu. Iya benar. Nah, terus mungkin next, nah jadi aku itu sebenarnya mulai jadi VA ya, jadi VA di bidang SEO itu dari tahun 2023. Jadi aku udah tahu SEO-nya dulu, cuman emang aku masih bingung gitu kayak apakah skill ini tuh cuma terbatas aku kerja ngantor aja gitu, perusahaan aja. Nah, terus tahun 2023 aku ikutan tuh SGBVA gitu. Aku kayaknya tuh batch 8. Jadi itu juga masih yang cukup awal gitu. Dan aku ngerasa di course ini tuh aku benar-benar kayak diarahin gitu loh, diarahin kayak kalau kamu pengen kerja remote, kamu bisa mulai dari sini gitu. Karena sebenarnya kan waktu itu kan aku pengennya kan cuma nambah income gitu. Cuman kan karena ngantor, gak mungkin kan aku kayak pindah kantor sini gini gitu kan. Gak mungkin juga aku ngambil full time job 2 gitu kan. Jadi tambahlah tuh dari jadi virtual assistant. Aku juga awalnya nggak paham gitu kan, apa sih virtual assistant itu gitu. Terus ya aku ikut dulu tuh webinar gratisnya waktu itu SGBTA course. Terus jelasin kalau kamu tuh bisa loh jadi virtual assistant dengan skill yang kamu punya gitu, asalkan kamu menemukan klien yang emang butuh skill kamu gitu kan, kamu akan bisa jadi kerja remote atau virtual assistant gitu. Oke, gas Kak, ayo tuh. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi buat hari pertama ini kita bakal belajar bareng tentang apa sih itu SEO dan kenapa SEO itu penting gitu untuk bisnis atau bahkan untuk individu gitu ya. Kemudian kita akan memahami gimana sih Google itu menilai dan menampilkan konten di halaman pertama. Jadi apa yang jadi faktor gitu. Kemudian juga ada intro ke riset keyword, jadi perkenalan riset keyword. Kemudian juga kita akan belajar mitos-mitos
bukan belajar sih, memahami gitu mitos-mitos ya tentang SEO yang masih berseliweran gitu. Dan nanti aku akan live demo untuk menunjukkan ke kalian gimana sih aku proses nyari kata kunci gitu. Oke, jadi seperti tadi yang udah di-mention sama Mbak Niska, SEO ini adalah upaya untuk menampilkan konten kita di halaman pertama Google. Nah, Google sendiri itu mendefinisikan SEO sebagai upaya membantu mesin pencari. Mesin pencari itu kan banyak ya teman-teman, ada Google, ada Yahoo, ada Bing, untuk memahami konten kita serta membantu pengguna menemukan situs kita dan menentukan apakah mereka akan mengunjungi situs kita melalui mesin pencari. Dan aku yakin ini kayaknya terlalu berbelit, jadi aku bikin pengibaratan gitu. Jadi gampangnya teman-teman bayangin Google itu kayak satu pulau yang dia tuh penuh dengan bangunan gitu. Ada sekolah, ada toko, ada taman, ada kantor pemerintah, jadi banyak jenisnya. Nah, di antara bangunan-bangunan itu kita punya toko. Toko yang sebenarnya tuh murah, serba ada. Tapi masalahnya nggak ada yang beli. Karena lokasinya nyempil di gang sempit. Nah, SEO ini akan membantu si toko itu ke jalan utama. Jadi akan dipindahin tuh ke jalan utama. Tempat banyak orang lewat dan mampir. Nah, toko ini diibaratkan konten kita, gitu, website. Sedangkan jalan utama ini diibaratkan halaman teratas Google. Bisa kalian lihat itu. Seperti tadi udah udah disinggung gitu ya. Ketika kalian cari informasi di Google, kalian ketikkan kata kunci gitu, pasti kalian cenderung ngeklik artikel atau website yang muncul pertama gitu kan. Kalaupun kalian harus ke halaman selanjutnya itu mungkin karena kalian benar-benar butuh banget gitu kan informasi itu dan merasa nggak ada yang pas gitu mungkin. Tapi kebanyakan ketika udah muncul jawabannya di artikel di halaman pertama, ya udah gitu kan. Kalian udah selesai, nggak akan nyari lagi gitu. Nah, jadi SEO ini membantu konten yang tadinya tuh ada di antah berantah Google gitu. Jadi Google tuh kan arsip raksasa gitu ya, ada di antah berantah. Nah, dengan SEO si konten ini bisa dipindahkan ke halaman teratas gitu ya. Nah, ini masih pengibaratan yang tadi ya. Setelah toko kalian ini, website kalian ini muncul di halaman teratas, kalian itu tetap gak cuma banyak yang kunjungin gitu ya, gak cuma banyak yang kunjungin website kalian, tapi juga website ini akan cenderung bertahan di atas di halaman 1 gitu ya, meskipun mungkin ada di urutan yang berbeda-beda, tapi cenderung ada di halaman 1 tanpa kalian perlu bayar iklan sama sekali. Biasanya kan kalau kalian punya usaha gitu ya, dan kalian mengiklanin produk, ya kalian bayar iklannya supaya produk itu muncul kan. Nah, dengan SEO kalian mengoptimasi konten di website supaya muncul di halaman pertama, ya kalian tuh nggak perlu bayar iklan lagi gitu, karena nanti ketika udah muncul di halaman pertama akan bertahan cukup lama gitu. Nah, kemudian pembeli juga akan datang secara alami. Jadi kalau diibaratin kayak tadi website itu sebagai toko, kalian punya produk gitu, kalian punya barang gitu untuk dijual, itu muncul kan sesuai dengan apa yang orang-orang cari. Orang nyari produk A, terus muncul website kalian karena kalian jual produk A itu gitu. Jadi datang secara alami tanpa dipaksa, ayo ke toko gitu. Tapi karena emang orangnya itu mencari produk itu dengan kata kunci gitu kan. Jadi lebih natural gitu. Dan tokomu bisa dilihat dan dikunjungi terus selama bertahun-tahun. Itu udah pasti SEO yang bagus itu akan membuat website kita teratas ya. Teratas, visible. Mungkin visible itu terlihat gitu ya sama Google dan akan direkomendasikan gitu ke orang-orang yang nyari informasi di Google. Asal kamu merawat SEO-nya dengan baik. Nah, itu jadi catatan. Jadi
SEO juga adalah uh, apa ya, hal yang harus rutin gitu kamu lakukan gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi SEO itu ada beberapa jenis, teman-teman. Ada 3 ya, ada 3 jenis. Nah, bisa teman-teman lihat ada on page SEO, off page SEO, dan technical SEO. On page ini fokus optimasi hal-hal di dalam website. Jadi kayak di website itu ada apa sih? Ada judul, ada gambar, ada tulisan gitu, artikel. Nah, itu yang dioptimasi. Tujuannya supaya orang-orang yang mencari informasi tentang topik konten itu menemukan artikel kita gitu kan. Nah, kalau yang kedua, off page SEO itu optimasi di luar website. Nah, jadi cara kita untuk membangun kredibilitas website, tapi bukan lewat optimasi di konten gitu. Misalnya kalau kalian udah bikin artikel di website misalnya, terus kalian share di media sosial dan orang-orang ngeklik link itu gitu, baca artikel kalian, nah itu udah termasuk homepage SEO kayak gitu. Dan yang ketiga adalah technical SEO. Nah, kalau ini optimasi website yang dari sisi teknis ya teman-teman. Jadi, nah mungkin ini nih yang banyak orang-orang kayak kalau jadi SEO itu harus jago IT nggak sih? Mungkin bukan jago IT tapi emang paham terkait masalah teknis website. Nah, tapi menurut aku untuk pemula kita bisa belajar on page SEO dulu. Jadi gimana biar konten yang kita bikin tuh nggak sia-sia. Konten yang kita bikin tuh benar-benar menyampaikan mengandung atau memuat informasi atau jawaban dari apa yang orang-orang cari. Nah, teman aku terlalu terlalu teknis nggak bahasanya? Takutnya terlalu teknis. Nanti teman-teman bisa ini ya. Teknis nggak? Teman-teman yang di chat coba kok drop deh. Paham nggak? Kalau tadi kan ada yang udah expert ya di SEO juga tuh, tadi ada siapa tadi, ada kakak siapa tadi. Tuh aku yakin udah paham banget pasti. Nah, teman-teman yang mungkin yang masih awam kayak aku, awam juga ya, paham aman kok. Tik, lanjut. Oke, lanjut ya. Terus bagaimana sih cara Google itu menampilkan konten di hasil pencarian? Mungkin teman-teman juga penasaran. Oke, kita bikin konten gitu di website. Terus gimana? Maksudnya Google itu caranya itu dia gimana menampilkan si konten ini di halaman pertama? Apa pertimbangannya? Cara dia menilai itu gimana? Nah, ini cara menampilkannya Google itu ada 3 proses. Jadi yang pertama itu ada yang namanya proses crawling. Crawling ini adalah proses di mana Google itu menjelajah seluruh internet untuk mengetahui isi konten tiap website. Jadi kan di website itu kan banyak di internet banyak banget website, banyak banget informasi, dan Google itu menilik satu-satu gitu. Ini informasi apa sih? Ini informasi apa? Gitu. Nah, setelah di crawl, setelah Google menjelajah, barulah masuk ke tahap indexing. Jadi tahap indexing ini Google menyimpan informasi dan menata informasi yang dia jelajah. Jadi dia udah masuk ke internet itu kan kayak arsip raksasa, terus dia menemukan informasi, terus dia susun nih, oh ini tuh artikel kesehatan, oh ini tuh website kesehatan, oh ini tuh website tentang pendidikan misalnya. Jadi sama dia ditata. Baru deh ketika udah ditata, Google melakukan proses ranking. Jadi memilih konten terbaik untuk ditampilkan di hasil pencarian teratas gitu. Nah, cara Google menilai konten yang layak itu kayak gimana sih? Kita harus bikin konten yang seperti apa supaya Google itu menilai konten kita tuh bagus dan ditaruh di halaman pertama. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama itu relevance. Relevance itu kesesuaian. Konten yang kita bikin itu harus sesuai dengan kata kunci yang dicari orang gitu. Dan semakin relevan, semakin besar peluang artikel kita itu muncul di halaman pertama gitu. Nah, kesesuaian ini tuh benar-benar harus kita perhatiin gitu.
gitu. Jadi kita harus bisa memahami apa sih yang sebenarnya orang tuh pengen cari di Google gitu. Informasi apa yang ingin mereka dapatkan gitu di Google. Nah, yang kedua ada authority atau kepercayaan. Nah, kalau authority ini kaitannya dengan kredibilitas. Jadi website kalau punya kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi, itu pasti akan direkomendasikan oleh Google karena Google itu sifatnya dia merekomendasikan konten yang emang berguna. Nah, apa buktinya kalau artikel itu berguna? Ya, dari rekomendasi website lain atau mungkin rekomendasi platform lain gitu. Nah, ketika konten kamu udah direkomendasikan, Google akan merasa oh konten ini layak ditampilkan di halaman paling atas gitu. Dan yang ketiga adalah usability atau kenyamanan pengguna. Nah, website itu harus cepat, mudah digunakan, memiliki struktur yang jelas dan nyaman dibuka dari perangkat manapun. Kalian pernah nggak kalau melihat ya website gitu kan, terus bukan melihat website, mungkin nyari suatu informasi gitu ya di Google, terus udah nih, oh ya ada nih linknya gitu, klik, terus websitenya lama loadingnya gitu kan, atau teksnya nggak kebaca gitu, terlalu kecil, itu bisa bikin kita maksudnya kesel gitu kan, kayak nggak jelas nih, ya udah nyari aja artikel yang lebih jelas. Itu makanya itu yang harus kita perhatikan gitu. Dan tiga-tiganya ini sangat berkaitan sama yang tadi jenis SEO yang tadi aku jelasin. Ini on page SEO, ini on off page SEO, dan ini technical SEO gitu. Nah, jadi ini dasarnya aja ya teman-teman, maksudnya kayak ini benar-benar kayak basic teman-teman memahami gimana sih Google itu memilih artikel kita, prosesnya tuh gimana memilih artikel kita supaya kita tuh bisa yang real ya. Suaranya hilang, Tik. Oh iya, sorry. Nah, ini udah. Hai. Maaf ya teman-teman. Ya. Udah aman. Ya, nanti dasarnya doang gitu tentang SEO, dan teman-teman nanti bisa lebih dapat informasi lebih detail di kelas gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin lah ini nanti sampai selesai gitu. Gimana nanti buat join kelasnya gitu. Oke, nah, oh ya teman-teman, mungkin sampai yang tadi dulu teman-teman gimana, aman? Kan nggak teman-teman? Itu tadi beberapa aku ada baca putus-putus. Sebenarnya di sini aman sih ya. Mungkin teman-teman bisa coba ganti browser atau mungkin 5G gitu ya, wifi-nya gitu supaya stabil gitu ya. Betul. Oke, kalau aman kita lanjut ya teman-teman. Aman ya, lanjut ya. Oke, nah ini agak udah masuk teknis ya sebenarnya, karena kita akan membahas kata kunci atau keyword yang tadi kita bahas sebelumnya gitu kan. Kata kunci itu adalah kata atau frasa yang orang ketik di Google saat mereka mencari sesuatu. Tadi juga udah ada kan dijelasin gitu kan contohnya gitu. Kayak ketika kalian pengen tahu informasi soal SGBVA course, terus kalian pengen tahu nih real apa enggak sih, terus kalian ketikin kata kunci SGBVA course scam atau scam atau enggak gitu kan, itu udah termasuk kata kunci teman-teman. Jadi itu apa yang teman-teman yang terlintas di benak teman-teman ketika teman-teman ingin mencari informasi gitu. Nah ini contoh pemanis aja, misalnya kalau teman-teman pengen tahu sejarah Indonesia, ya biasanya langsung ketik sejarah Indonesia gitu kan di Google. Tahu wisata Bali, buat tahu wisata apa aja yang ada yang di Bali gitu. Atau makanan khas Jawa Tengah, misalnya kalau teman-teman pengen tahu gitu makanan khas Jawa Tengah itu apa aja, kayak gitu. Nah itu kata kunci. Nah kata kunci ini sebenarnya tidak sesimpel kayak kita kepikiran ini terus kita ketik terus ya udah gitu, itu kata kunci yang bagus. Nah belum tentu sebenarnya teman-teman, karena
ada 3 hal yang wajib diperhatikan kalau teman-teman, misalnya nih, pengen bikin artikel dan pengen dapat kata kunci yang bagus gitu kan. Balik lagi tujuannya kan untuk supaya si Google ini merasa artikel teman-teman ini relevan dengan apa yang orang cari gitu kan. Ada 3 hal yang wajib diperhatikan. Yang pertama itu search intent atau apa tujuan pencarian kata kunci ini gitu. Search intent tuh kayak misalnya tadi kan ada ini, maaf ya aku balik. Nah, misalnya kata kuncinya ada wisata Bali. Nah, kira-kira orang yang ngetik kata kunci ini mereka pengen tahu tentang apa sih? Coba. Oke. Nah, tentang misalnya ya, nah betul orang mungkin yang lebih tepat mungkin apa aja destinasi wisata di Bali gitu kan. Misalnya resto misalnya gitu kan. Resto di Bali apa aja wisatanya gitu. Ya benar tempat wisata, destinasi wisata, pantai itu bisa. Berarti kan tujuan orang mencari itu. Nah, tujuan kalau kita bikin artikelnya wisata Bali itu tentang misalnya penurunan jumlah wisatawan. Nah, itu kan kurang apa ya? Kurang sesuai dengan apa yang orang tuh ingin cari. Orang kan ngetik kata kunci wisata Bali ya pengen tahu wisatanya apa aja, bukan pengen tahu jumlah kunjungannya tuh menurun atau naik gitu kan. Nah, itu search intent. Jadi apa tujuan pencarian kata kunci? Dan ini kita wajib banget paham supaya kita bisa bikin artikel yang benar gitu, yang emang menjawab apa yang orang cari gitu. Pokoknya aku nggak bosan-bosan menekankan SEO itu tentang memberi informasi, menjawab masalah dari orang yang mencari kayak gitu. Nah, kemudian hal yang selanjutnya adalah search volume atau volume kata kunci. Nah, seberapa sering sih kata kunci ini dicari? Kata kunci yang bagus itu yang banyak dicari sebenarnya ya, meskipun itu bukan faktor utama. Tapi kalau teman-teman mau bikin artikel yang kata kuncinya mungkin gak banyak orang cari atau terlalu awam, terlalu teknis atau terlalu asing, orang-orang juga nggak akan nyari gitu kan. Jadi kayak siapa yang baca kalau kita bikin artikel yang kata kuncinya sedikit gitu loh, pencariannya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah keyword difficulty. Seberapa sulit persaingan untuk menuju halaman teratas di Google kalau kita pakai kata kunci ini gitu. Karena kalau misalnya kita mau bikin artikel tadi gitu kan, kata kunci wisata Bali, nggak nggak cuma kita yang bikin artikel dengan kata kunci itu kan. Ada banyak banget SEO spesialis, SEO writer yang bikin artikel dengan kata kunci itu. Nah, makanya meskipun kata kunci wisata Bali itu bagus gitu, maksudnya banyak pencariannya, tapi kalau persaingannya sangat sulit, kita nggak bisa nge-rank juga di Google gitu. Kita nggak bisa muncul juga di halaman pertama Google karena kita desek-desekan gitu. Kita saling sikut-sikutan pokoknya ya. Hilang Tik suaranya. Masih hilang. Nah, udah itu. Ada lagi. Sampai mana ya? Tadi sempat sepersekian detik itu hilang. Oh gitu. Oh iya, tadi Sikut-sikutan tadi sampai di sikut-sikutan. Jadi kalau misalnya kita pakai kata kunci yang semua orang juga pakai tapi kita kalah ya sama aja kan, kayak kita nggak akan muncul juga gitu loh konten kita di halaman teratas itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan itu. Wow. Nah, terus kita lanjut nih ke jenis-jenis kata kunci. Jadi jenis-jenis kata kunci itu banyak banget teman-teman, banyak banget. Tapi aku jelasin yang mungkin umum aja gitu ya. Nah, yang pertama ada primary keyword atau kata kunci utama. Kata kunci utama ini jadi fokus utama di artikel atau konten yang teman-teman bikin. Misalnya contohnya di sini belajar bahasa Inggris online. Berarti artikelnya tentang cara belajar bahasa Inggris online atau
tips belajar bahasa Inggris online atau mungkin aplikasi atau mungkin dan seterusnya yang berhubungan dengan si belajar bahasa Inggris online. Gitu ya teman-teman. Ini yang kata kunci utama. Dan yang kedua ada secondary keyword atau kata kunci pendukung. Nah, jadi kata kunci pendukung ini bisa diartikan dengan apa ya? Kata kunci yang itu pembahasannya masih relevan dengan topik utama ini nih. Jadi misalnya kan kata kunci utamanya ini nih, belajar bahasa Inggris online. Kata kunci pendukungnya bisa kursus bahasa Inggris online. Berarti informasinya tentang kursus apa yang menyediakan materi buat belajar bahasa Inggris online gitu. Atau misalnya cara belajar speaking sendiri. Berarti informasinya tentang cara kan kalau buat bahasa Inggris itu kan ada speaking, ada reading, ada listening ya kan. Nah, cara belajar speaking sendiri berarti cara belajar ngomong bahasa Inggris gitu kan. Terus aplikasi belajar bahasa Inggris gratis. Jadi aplikasi apa aja yang bisa dipakai buat belajar bahasa Inggris. Terus tips listening bahasa Inggris juga tips supaya kita bisa belajar listening bahasa Inggris gitu. Seperti itu teman-teman. Aman nggak nih teman-teman buat jenis yang pertama ini, primary keyword dan secondary keyword? Aman ya teman-teman. Mulai cukup memahami ya, mudah dipahami ya perbedaannya. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ada jenis kata kunci lain, yaitu kata kunci search intent based atau kata kunci berbasis alasan seseorang mencari informasi di internet gitu. Nah, kita kan nggak semua orang itu punya tujuan yang sama gitu kan untuk mencari informasi di internet. Nah, kita mengelompokkan kata kunci yang orang-orang itu cari di 4 jenis ini gitu. Yang pertama, informational. Nah, ini biasanya kata kuncinya itu digunakan oleh orang yang ingin tahu definisi atau penjelasan suatu hal. Misalnya, apa itu laptop? Nah, ini orangnya belum tahu gitu kan, laptop itu apa, dia pengen tahu. Laptop itu apa sih, gadget atau apa, mereknya apa aja sih gitu. Terus bisa harganya kira-kira berapa sih kayak gitu. Itu kata kunci informational gitu. Dan yang kedua ada kata kunci navigational. Di sini kata kunci ini dipakai oleh orang untuk mengetahui lebih lanjut tentang suatu brand atau produk. Misalnya, dia udah tahu nih apa itu laptop. Nah, terus dia memutuskan, oh kayaknya merek ini nih menarik deh, merek Asus ini. Ya udah, dia akhirnya mencari tahu lebih lanjut tentang laptop Asus ini. Bisa jadi dia ngetik di pencarian tuh modelnya gini, laptop Asus kayak gitu. Nah, terus tipe yang ketiga itu komersial. Nah, kata kunci ini dipakai oleh orang yang ingin membandingkan sebelum membeli produk atau menggunakan suatu jasa gitu. Dia udah tahu nih tadi kan Asus itu laptopnya gini ya bagus ya, gini, tipenya banyak ya. Tapi aku bingung nih, aku harus beli yang mana gitu. Jadi dia melakukan perbandingan gitu. Jadi ngebandingin dulu tipe laptop yang mana yang bagus, laptop Asus yang mana yang bagus. Akhirnya dia mencari dengan kata kunci seperti ini, laptop Asus terbaik untuk mahasiswa. Misalnya dia tuh mahasiswa gitu ya. Jadi pasti dia kayak penuh pertimbangan gitu. Apakah laptop yang ini bisa buat skripsi, bisa buat gaming, bisa buat nonton misalnya gitu-gitu. Nah, terus yang keempat adalah tipe transaksional. Jadi di kata kunci ini, jenis ini dipakai oleh orang yang siap membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa gitu. Jadi dia udah yakin nih, udah tahu apa itu laptop. Oh, oke, aku milih laptop Asus. Terus udah nyari gitu kan. Terus udah riset nih, laptop Asus yang terbaik. Nah, terus dia, oke deh, aku mau beli laptop Asus. Tapi ada promo nggak ya? Atau misalnya harganya berapa ya? Gitu. Biasanya dia mengetikkan kata kunci seperti ini. Promo cicilan laptop Asus 2025 atau harga laptop Asus 2025. Gitu, teman-teman. Oke. Wow, teman-teman udah makin panas nih ya. Udah makin panas belum di mesinnya nih? Kalian udah mulai ini ya? Atau semakin
ngebul, pusing nih, mau tambah bingung. Atau paham nih, sampai sini paham nggak? Kak Endang, enggak, materinya nggak di-share. Makanya tadi aku di awal bilang, kalian boleh kok screenshot gitu ya. Paham sedikit, satu. Oke, aman-aman. Panas, jadi pengen praktek. Nah, itu keren. Jadi pengen tahu kan cara nyari kata kunci yang tepat gimana gitu. Oke, next ya. Oke. Nah, nyarinya tuh di mana sih? Ya kan, pasti kalian juga kayak bingung gitu, di mana sih nyarinya? Aku biasanya pakai 4 tools gratisan ini. Jadi ini gratis ya teman-teman. Yang pertama itu ada Google Trends. Nah, Google Trends ini dipakai buat nyari kata kunci dan lihat trennya itu kayak gimana sih dari waktu ke waktu gitu. Jadi kan nggak semua kata kunci itu trennya stabil ya teman-teman. Misalnya nih, kalau teman-teman nyari yang tadi kata kunci wisata Bali misalnya, mungkin itu stabilnya itu pas orang mau liburan gitu kan. Terus yang tadi juga misalnya laptop Asus, oke stabilnya kalau orang lagi ada pendapatan mau beli laptop. Nah, jadi Google Trends ini buat melihat si kata kunci ini tuh bagaimana sih pola pencariannya dari waktu ke waktu. Nah, gitu. Oke. Jadi teman-teman ada yang sempat nanya tuh, aku tadi sempat baca pakai toolsnya apa. Nah ini udah di spill ya sama Tika ya toolsnya apa. Nah, ini screenshot aja. Oke, karena PPT ini nggak dibagikan teman-teman. Iya betul. Kalian bisa screenshot. Screenshot dicatat pokoknya teman-teman. Nah, terus ada tools lain yaitu People Also Ask. Teman-teman pernah nggak nyari kata kunci di Google, terus di bawahnya tuh ada bagian orang juga bertanya, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya People Also Ask. Nah, jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan, terus langsung ada jawabannya. Nah, itu juga bisa jadi ide cari kata kunci, gitu. Nah, di situ. Nah, mungkin kalau teman-teman yang suka explore Google, mungkin paham gitu kan ya. Nah, People Also Ask itu alsoask.com. Ini aku jawab pertanyaan. Ini ada di chat. Kalau People Also Ask itu dari Google-nya. Jadi kita ngetik kata kunci nih, misalnya apa itu SEO. Biasanya bawahnya tuh ada bagian orang juga bertanya. Jadi bagian yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan lain dari orang-orang yang nyari tentang SEO gitu. Jadi beda sama Also Ask. Kalau itu website lain gitu. Kayak gitu. Nah, terus tools yang ketiga ada Ahrefs. Ini lengkap sih untuk nggak cuman nyari kata kunci, tapi juga untuk ngecek kompetitor, untuk ngecek apakah artikel kita tuh udah bagus secara SEO, pokoknya lengkap. Cuman Ahrefs ini berbayar, tapi dia ada versi gratisnya, meskipun terbatas ya teman-teman. Dan SEMrush ini juga sama, jadi dia lengkap gitu, hampir sama kayak Ahrefs. Bisa buat nyari keyword kata kunci ya, terus bisa buat ngecek artikel tapi bayar dan bisa digunakan secara terbatas per harinya. Jadi satu hari tuh kayak kita bisa nyari 10 kata kunci gitu di sini. Nah, kalau udah habis ya udah nggak bisa lagi tunggu besok gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Oh ya ini ini udah pasti yang aku sampaikan ini benar-benar yang basic banget dan bahkan tools gratisan ini juga nggak semuanya, maksudnya nggak cuman ini, masih ada banyak banget tools gratisan yang bisa kita pakai buat nyari kata kunci. Nah nanti pokoknya kalau kalian penasaran pengen kulik lebih dalam, kalian ikut kelasnya gitu. Jadi biar lebih enak gitu, lebih paham bener-bener dari awal banget gitu jelasin. Oke, next. Nah, ini mungkin ada banyak mitos yang kalian sering dengar gitu tentang SEO. Kalau kalian ada di bidang marketing, mungkin kalian sering dengar mitos-mitos kayak gini gitu kan. Misalnya ada yang bilang kalau SEO is dead. Jadi kayak SEO itu udah nggak akan punya peluang lah di masa depan gitu. Dan ini tuh jadi mitos langganan. Bahkan aku pernah baca di artikel mitos SEO is dead tuh kayak udah ada dari tahun 2000-an, kayak pas Google itu baru bener-bener lagi masif gitu kan, kita sering banget pakai Google gitu. Dan ada yang bilang SEO is dead gitu, karena
katanya orang-orang lebih suka baca buku, baca koran. Tapi sampai sekarang masih ada kan, bahkan sampai sekarang aku masih kerja di bidang ini gitu kan, membantu, klien aku gitu. Jadi intinya selama orang pakai mesin pencari, SEO itu akan tetap ada gitu. Jadi, kalian nggak usah takut dengan peluang, karir mungkin ya ke depannya tuh kayak gimana gitu, karena SEO ini masih, ada sampai sekarang. Dan ada juga mitos lain, SEO akan digantikan AI sepenuhnya gitu. Nah, mungkin kalau kalian yang sering pakai AI kayak ChatGPT, kayak Gemini gitu kan, kalian ngerasa kayak, "Oh udah cukup, aku nyari di sini juga udah clear kok, udah jelas kok, udah cukup informasinya." Tapi kadang informasi yang disampaikan di, AI itu suka kurang akurat. Nah teman-teman, pernah nggak sih kayak nyari apa gitu, terus munculnya tuh, apa gitu kan. Iya iya, aku pernah Kalau tuh. iya kan, jadi Pasti larinya ke Google aja, Google search aja akhirnya, karena di AI jawabannya kayak terus aku jadi ngomel sendiri kan, nggak gitu tahu gitu, kamu iya, salah gitu. kan. Jadi kayak, ini kok gimana sih gitu, akhirnya kita nyari ulang kan di Google gitu. Bener bener. Malah in fact, AI ini justru, akan membantu SEO itu optimal sebenarnya, karena kan orang nyari di, AI, mungkin dia nggak puas dengan jawabannya, akhirnya dia lari ke Google lagi, atau orang nyari di AI, di GPT misalnya, nah GPT ini merekomendasikan suatu website gitu ke dia gitu, "Ini, referensinya dari sini nih," gitu. Justru itu membantu SEO, kayak gitu teman-teman. Nah, terus mitos lain, makin banyak keyword makin bagus. Nah, coba siapa teman-teman yang mungkin ngerasa kayak, "Oh, kalau gitu, nyari keyword yang paling banyak sebagus-bagusnya terus masukin aja ke artikel biar nanti, masuk apa, muncul gitu di halaman pertama." Nah, itu, adalah miskonsepsi gitu. Jadi Google malah akan melihat artikel kita tuh spam teman-teman, kalau kita masukin kata kunci banyak-banyak. Jadi emang harus sesuai dengan kebutuhan konten aja, gitu. Terus ada juga SEO cuman buat Google, enggak. Jadi SEO ini bisa diaplikasikan di media sosial juga, di platform lain juga, selama ada fitur pencarian. Teman-teman pernah nggak kayak nyari info gitu di TikTok, misalnya resep apa gitu kan, resep nasi uduk misalnya, terus kayak muncul gitu di TikTok. Nah itu tuh sebenarnya SEO teman-teman. Jadi konten yang tampil itu udah teroptimasi dengan kata kunci yang diketikkan teman-teman kayak gitu. Nah terus jadi kayak gitu. Nah terus mitos lagi yang mungkin bikin teman-teman kayak, aduh nggak pede nih, belajar SEO tuh harus jago IT. Nah ini juga banyak sih yang sebenarnya ngira aku tuh kayak IT girl gitu, maksudnya bener-bener kayak paham banget teknis gini-gini. Sebenarnya enggak sih teman-teman. Jadi karena aku fokusnya itu di optimasi konten, ya udah kita fokus memikirkan gimana sih bisa bikin konten yang emang benar-benar menjawab apa yang orang-orang cari, dan gimana bikin konten yang emang apa ya, membuat Google tuh kayak, oh ini konten bagus nih, gua masukin gitu ke halaman pertama kayak gitu. Dan urusan teknis itu benar-benar urusan yang udah expert lah gitu. Jadi untuk memulai teman-teman nggak perlu jago IT dan jago teknis-teknis kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah terus kalau ini lebih ke apa yang uh, Google lakukan gitu, maksudnya kayak hasil dari implementasi Google, sorry, SEO. Hasil dari implementasi SEO buat website, dan yang tadinya kliknya itu 10.000 jadi 14.000. Terus impression tuh kayak jumlah si website ini tuh muncul di Google. Itu yang tadinya 80.000 jadi 461.000 gitu. Jadi akan sangat bagus kalau teman-teman punya produk gitu atau teman-teman jualan gitu. Kalau punya website, orang-orang nyari produknya pakai kata kunci, ya udah nanti bakal website teman-teman tuh akan ini juga akan apa ya, bukan terkena sih, menikmati gitu hasil dari SEO ini. Gitu. Oke deh. Nah, dan pokoknya dari tadi aku cuap-cuap, intinya riset kata kunci itu jadi kunci optimasi artikel atau konten yang tepat gitu. Nah, mungkin yang teman-teman masih bingung kayak, oh ya udah kita nyari kata kunci nih, tapi gimana nyari kata kunci yang bagus gitu, nyari kata kunci yang tepat gitu, nyari kata kunci yang
eee, volume pencariannya tuh nggak begitu rendah gitu kan. Tapi tingkat kesulitannya juga nggak begitu sulit, jadi kayak nyari balance-nya gitu. Nah itu tuh emang PR-nya sih, emang kita kayak harus bener-bener, meluangkan waktu banget ketika, ngeriset kata kunci. Dan jangan lupa, untuk mengelompokkan kata kunci itu berdasarkan tadi yang aku jelasin, intent atau tujuan pencarian orang. Orang itu mau nyari apa sih? Mau nyari informasi umum, atau mau nyari, harga, atau mau nyari, apa namanya, mau membandingkan sesuatu seperti yang tadi aku udah jelasin di awal, gitu, teman-teman. Sampai sini, aman ya teman-teman kayaknya? Aman ya teman-teman? Ya, aman aman aman. Mudah kok, menurut aku juga ini mudah dipahami ya. Maksudnya dengan bahasa-bahasa awam, jadi akhirnya kita, oh oke, gitu kan, mulai bisa dengan mudah memahami. Gimana teman-teman, setuju nggak? Mudah dipahami nggak nih penjelasan dari Tika? Aman ya? Aman kok, lanjut gas deh. Yuk. Oke, lanjut. Nah, dan ini, hanya, kata-kata gitu Ingat dari ya. ingat dari aku, apa yang aku jelaskan ini mungkin, terlihat kayak, banyak banget, tapi, percayalah kalau kalian, belajar di skill ini gitu, kalian tuh punya skill yang orang tuh banyak yang nggak punya gitu. Jadi, perusahaan banyak, soalnya yang nyari SEO writer, SEO spesialis gitu. Nah, ketika teman-teman, belajar dan, apa namanya, ya menguasai skill ini, udah pasti value teman-teman bakal naik gitu kan. Dan, kalian tuh nggak perlu yang apa ya, kepikiran kayak, "Aku jago bahasa Inggris, jago IT, nggak jago bahasa Inggris, nggak jago IT, nggak jago ini." Mulai aja dulu gitu. Pokoknya, kalian, pikirkan, untuk diri kalian itu, apa sih yang bisa aku jual lagi untuk, mungkin nambah income gitu, atau mungkin biar aku tuh punya, nilai gitu karena aku punya skill, yang emang bener-bener banyak orang yang nyari, kayak gitu. Dan nanti, apa namanya, kalian bisa ikut, SCBBA course karena menurut aku itu membantu banget ngarahin kalian. Tuh. Wow. Yang mana aku cuap-cuap tadi, aduh maaf ya. Luar biasa ya teman-teman. Jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Setelah ini ada live demo ya. Tik ya. Iya, Teman-teman ya. live Jadi demo. ada praktek ya nanti kalian di sini Iya. nanti. Jangan kemana-mana, Kak Anies giginya apa? Nanti aku balas deh. Jangan kemana-mana ya. Jadi mungkin aku bisa ambil dulu slide-nya ya. Bisa dikasih ke aku dulu. Oke, wait ya, Mbak. Oke, thank you Tika. Ya ampun, iya. Oke Tika. Mau dicepetin? Hai. Dari tadi, memperhatikan seru banget ya. Iya, karena memang materinya banyak ya, jadi nggak berasa ya Tik ya. Oke. Kita mulai aja kali ya. Boleh Tika, silakan. Oke, jadi, bentar. Sorry teman-teman. Jadi nanti ini aku live demo ini, akan, kasih lihat ke kalian cara nyari kata kunci ya. Nah tadi kan udah aku sebutin tools-nya ada banyak ya kan, ada 4 gitu yang aku sebutin. Tapi kita bakal pakai satu tools yang menurut aku tuh sangat bagus untuk nyari kata kunci dan menurut aku juga cukup mudah dipahami. Tuh aku izin share screen. Oke. Nah teman-teman kelihatan nggak, layarnya? Kelihatan ya? Aman? Oke, nah jadi ini adalah, SEMrush yang tadi aku udah jelasin tools untuk nyari kata kunci. Nah untuk nyari kata kunci pertama kita daftar dulu di website ini. Nah karena aku udah daftar, biasanya aku langsung login aja, tapi teman-teman nanti, klik sign up ya yang tadi. Maaf, kepencet. Nah jadi aku udah punya akunnya, jadi aku bisa langsung login. Kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman sign up dulu, daftar dulu. Nah biasanya aku juga login pakai Google biar gampang gitu ya. Nah, entar kalau udah punya akunnya langsung login. Nah,
tampilan si SEMrush itu kayak gini. Jadi dia tuh banyak banget fiturnya, banyak banget, banyak 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 banyak, tapi, ini emang, berbayar ya. Nah, cuman untuk nyari kata kunci dia gratis, limited gitu, terbatas, maksimal 10 doang per hari. Cara nyarinya, teman-teman, ini nanti teman-teman catat ya, atau mungkin di-screenshot, atau, pokoknya ya, karena, apa namanya, biar teman-teman paham gitu ya. Nah, teman-teman ke bagian ini nih, ke icon yang sini nih, icon yang kayak gini, yang ada, kaca pembesar gini, terus teman-teman klik keyword overview. Tuh. Nah, udah diklik, oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman, eee, kita cari, kita itu mau nulis apa gitu, kita brainstorm aja di, otak gitulah ya, kayak kita kalau cari suatu topik, kira-kira kata-katanya apa yang akan kita ketik di Google, seperti yang tadi udah aku bilang. Contohnya, misalnya aku mau nyari kerja sampingan, misalnya gitu ya, kerja sampingan, masukin aja dulu kata-katanya, gini, di sini. Nah, jangan lupa ininya, Indonesia ya teman-teman, karena kita mau bikin artikel Indonesia, tapi nanti sesuaiin lagi kalau bikin artikel bahasa Inggris, ya Inggris gitu ya. Nah, terus langsung aja di klik sampingan. Nah, oke, nah ini udah muncul nih. Jadi inilah yang orang-orang cari tentang kerja sampingan di internet. Teman-teman bisa langsung ke bagian ini, keyword ideas, terus di sini nih di bawahnya keyword variation. Nah, klik di view all 2.304 keyword. Jadi ada banyak banget kata kuncinya. Nah, udah diklik ya. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, ini mungkin agak pusing ya ngeliat ini, cuman aku pengen teman-teman fokus di sini. Nah, jadi ini adalah kata kunci yang apa ya, jadi orang-orang itu mencari informasi tentang kerja sampingan itu pakai kata kunci ini, teman-teman. Nah, kata kunci ini, gitu, ini kata kuncinya. Jadi ini kata kuncinya. Nah, bagian ini intent. Intent itu seperti yang tadi aku udah jelasin adalah tujuan orang mencari kata kunci ini, gitu. Bisa dilihat ini intentnya I. Tadi pas aku jelasin informational itu berarti, orang ingin tahu, apa sih, kerja sampingan gitu kan. Orang ingin tahu kerja sampingan online tuh ada apa aja gitu. Pekerjaan sampingan tuh ada apa aja, kerja sampingan online lewat HP ada apa aja. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat intentnya di sini. Nah, ini tuh sangat berpengaruh ketika teman-teman bikin konten. Kalau teman-teman, bikin konten dengan intent informational, harusnya ngasih tahu apa itu kerja sampingan online, tapi konten teman-teman itu malah, nulis yang lain gitu. Misalnya kayak, eee, bukan lowongan, mungkin, apa namanya, hal yang lain lah. Jadi bukan tentang informasi kerja sampingan online, atau misalnya kayak tentang, seberapa sulit, dapat kerja sampingan online gitu. Menurut aku itu kurang sesuai gitu, kurang masuk dengan intent ya. Orang-orang kan pengen tahu tuh kerja sampingan online ya ada apa aja, gitu kan. Nah, terus di bagian sini, di kolom yang, ketiga ini ada volume. Nah, seperti yang tadi aku udah jelasin, volume ini adalah, seberapa banyak orang itu mencari informasi tentang kerja sampingan pakai kata kunci ini. Misalnya kalau kata kuncinya kerja sampingan, ada 8.000 orang yang mencari tiap, eee, di, maaf, 12 bulan ke belakang. Jadi, cukup banyak, ada 8.000 orang yang mencari, sebenarnya nggak ada, ini sih batas kayak, berapa sih, volume pencarian yang, bagus itu. Tapi aku selalu nerapin minimal tuh kalau ada 1.000 orang yang nyari kata kunci ini, berarti kata kuncinya bagus gitu, karena banyak yang nyari gitu. Nah, terus ini bagian sini namanya keyword difficulty yang tadi aku udah jelasin. Nih, teman-teman bisa melihat dari warnanya ada sih sebenarnya. Jadi ini gampang. Jadi, kalau yang ijo ini tuh easy, artinya kalau teman-teman pakai kata kunci ini untuk bikin artikel, itu masih ada kemungkinan untuk muncul di halaman pertama, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang kayak gini nih, yang, eee, kuning, itu biasanya,
Bisa, possible ya, bisa. Cuman mungkin harus bener-bener kontennya tuh bener-bener harus bagus gitu. Nah, selain yang ini tuh ada lagi nih, contoh kata kunci yang dia tuh, merah-merah gitu. Misalnya, eee, jadi, selain, warna kuning ini ada juga kata kunci yang, terlalu susah gitu, jadi warnanya merah. Biasanya nih angkanya tuh kayak 60, 70. Nah, itu kalau menurut aku ya, meskipun volume pencariannya tinggi gitu kan, misalnya segini, ya kita agak susah nih, buat muncul di halaman pertama pakai kata kunci ini. Jadi udah, bener itu, pilih kata kunci yang dia tuh Q difficulty-nya easy gitu teman-teman. Nah, bentar ya, maaf. Oke, ini ada juga yang, ini kan sedikit gitu ya. Ini aku ngefilter, aja sih teman-teman ini, diurutin dari yang, paling banyak sampai paling ini juga ada yang nol, ini udah pasti eee, nggak worth it gitu untuk kita, pilih. Nah, terus, eee, mungkin oh ya teman-teman mungkin sampai sini udah paham ya karena, sebenarnya cukup clear ya. Jadi teman-teman mungkin yang susah itu adalah nyari, kata kunci yang volumenya tuh lumayan dan keyword difficulty-nya tuh juga di bawah 30 gitu, yang warnanya ijo ini, kayak gitu. Nah, terus oke, maaf sebentar. Nah, mungkin, teman-teman mungkin pengen, tahu kata kunci apa lagi sih mungkin yang dia merah-merah gitu, coba kita cari tahu ya, misalnya kerja remote misalnya gitu ya. Oke, kita tinggal di ini aja di sini. Nah, bentar ya, biasanya yang merah-merah itu sorry. Nah, teman-teman nih, kalau kita udah mencari, udah, cukup, banyak, kita bakalan, apa namanya, nggak bisa lagi, nyari kata kunci gitu. Cuman, aku ngelakuinnya pakai, email lain gitu teman-teman. Jadi itu, menurut aku sih Solusi ya untuk gratisan ya? itu gratisan teman-teman. Itu, Benar benar. oke coba, bentar ya, aku oke, email yang lain. Bentar ya, ingat ya teman-teman, daftar dulu biar, apa, bisa menggunakan si fitur ini, gitu. Nah, oke tadi kita balik lagi, nih ingat ya teman-teman pilih sini, ini. Nah, terus kita oke mungkin, teman-teman kayak, "Oh ya udah, kata kuncinya udah apa namanya, udah oke nih, banyak yang, bagus," gitu. Tadi kan teman-teman lihat tuh yang si kerja sampingan. Kerja sampingan. Nah, si kerja sampingan ini volumenya cukup, apa namanya, bagus, kata kuncinya, nggak begitu sulit, tinggal kita pindahkan ke, biasanya aku, ngumpulin kata kunci ini di, apa sih namanya, di Google Sheet kayak gini aja, teman-teman. Kayak gini, kelihatan nggak? Nah, ini mungkin bisa ditambah nomor gitu kan. Nah, nanti tinggal misalnya, oh oke, kita mau pakai kata kunci ini gitu. Kita kopas, masing-masing gitu, satu-satu gitu. Kalau aku kopas kata kunci dan intentnya. Jadi biar nggak apa, biar kita tuh tahu gitu, oh kata kunci ini tuh, untuk artikel yang, memang kita tuh harus menjelaskan definisinya gitu kan. Entar kan ada lagi tuh yang jenisnya kayak, eee, komersial yang tadi aku udah jelasin. Nah ini karena kita, pakai free account jadi kita nggak bisa langsung, dipindahin gitu datanya ini ke Google Sheet, jadi kita manual aja gitu, kayak gitu doang. Maaf ya. Yeay. Terus nah, misalkan ini, intentnya itu informational, terus
di sini gitu kan, mungkin bisa ditandain gitu kan. Nah, ditandainnya pakai warna misalnya gitu ya, atau ini. Nah, terus biasanya aku tambahin di sini search volume atau volume pencarian, terus keyword difficulty yang tadi. Oke, ya kan. Volume dan keyword. Tinggal pindahin aja. Oh ini 8.100 gitu. 100 terus bagus nih easy. Kalau bisa sih jangan yang kuning atau yang merah. Jadi ada yang merah. Nah, kalau bisa ngambil yang ini. Cuman kalau emang ini aku nggak apa-apa ambil yang kuning. Cuman kalau yang dia benar-benar uh, uh, keyword difficulty-nya sampai angkanya sampai 60 70 itu agak susah. Jadi kayak bikin artikelnya juga susah gitu loh di si halaman kayak gitu. Tadi kata kuncinya itu teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya kelihatan kayak gampang ya teman-teman. Terputus ya kayaknya ya. Ya udah terputus tikanya teman-teman. Kita tunggu ya. Kita tunggu Tika balik ya. Sambil tunggu Tika balik. Oh, ini udah balik. Keputus ya? Hai, udah aman belum? Aman. Aduh, ya ampun, maaf ya. Gak apa-apa. Oke, nah tadi ngelanjutin. Ini kita bisa dibilang cukup mudah prosesnya karena kita langsung nemuin kata kunci yang hijau gini gitu kan. Cukup mudah dan volume pencariannya 8.000. Tapi kalau teman-teman nemuin volume pencariannya misalnya cuma 1.000, tapi si keyword difficulty ini kesulitannya ini sampai 30 atau sampai 40, 50. Nah, itu better nggak diambil sih, teman-teman. Kecuali kalau emang udah nggak ada pilihan banget gitu. Udah sih sebenarnya nanti teman-teman pindahin kata kunci yang tadi di sini gitu kan. Misalnya virtual sampingan online. Nah, jadi kayak dikelompokin, oh ini tuh informasional gitu kan. Terus kalau nanti teman-teman nemu yang komersial ya ini ditandain gitu kan. Jadi aku naruh kata kunci seperti ini tuh biar rapih sih sebenarnya gitu, dan biar sesuai aku tuh mau bikin artikel yang tujuannya tuh untuk apa gitu. Kebanyakan sih kalau buat penulis SEO biasanya nulis artikel informasional ya teman-teman. Jadi yang benar-benar informasi yang dicari orang, yang emang orang tuh pengen tahu apa gitu definisinya, apa jenis-jenisnya kayak gitu. Ini teman-teman mudah nggak sih? Tika, ini banyak pertanyaan nih yang masuk nih, yang udah pada ngantuk nih mereka nih. Oh iya. Nah, aku angkat ya pertanyaannya ya. Ini banyak di Q&A ya. Kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Nih aku angkat nih. Tadi ada yang seru sih pertanyaannya, mana ya? Bentar aku cari lagi. Bentar ya. Nah ini nih. Ada dari Mutiara, Kak, aku udah tanya ini di Telegram tapi belum dijawab. Janjinya mau dijawab sekarang. Aduh, berasa kayak janji banget nih. Apa pengaruhnya Gemini dengan performance CEO sekarang? Karena Gemini ini sekarang kan selalu ada di hasil teratas ya. Dan untuk di sosmed, CEO ini diterapkannya gimana dan fungsinya seperti apa? Oke, maaf ya, berarti kelewat ya. Kayaknya kemarin di sesi Q&A di Telegram gitu. Mungkin aku mencoba menjawab dari opini aku gitu ya, kayak pengaruh Gemini dengan performance SEO sekarang. Gemini itu kan AI-nya Google gitu ya. Jadi menurut aku justru Gemini ini malah jadi alat untuk SEO itu dia itu lebih optimal dan bisa menjangkau orang-orang yang dia tuh nyari informasi gitu di Google. Kan yang tadi aku sempat jelasin, kalau di di ChatGPT gitu, di Gemini atau di AI yang lain gitu, kita kan suka nyari informasi, kadang akurat, kadang benar, dan kadang kalau di Gemini itu
dia suka ngasih referensi gitu kan. Referensi, misalnya kita nanya apa, terus dijawab sama Gemini, terus referensinya dari website ini. Nah, itu menurut aku justru membantu SEO gitu, membantu apa namanya, optimasi konten atau website kita. Karena kalau teman-teman, mungkin ini teman-teman yang udah benar-benar paham gitu ya. Jadi kan kalau kita ngecek traffic atau ngecek apa namanya, klik dari Google itu kan pakai tools namanya Analytics. Nah, di situ ada tuh kayak dapat klik dari ChatGPT itu berapa, dapat klik dari Gemini itu berapa, kayak gitu. Nah, terus sosmed SEO diterapkannya gimana dan fungsinya seperti apa? Iya, kalau menurut opini aku ya, karena di sosmed itu kan orang-orang kan udah banyak mulai mencari informasi yang mereka butuhkan gitu. Seperti yang tadi aku contohin, kalau di TikTok kita suka nyari resep, nyari destinasi wisata, misalnya kayak rekomendasi tempat healing apa. Nah, terus udah jelas ya fungsinya sebenarnya sama gitu seperti SEO di mesin pencari atau kayak Google gitu kan. Tujuannya ya sama-sama untuk memudahkan orang yang mengetik kata kunci itu untuk mengetahui informasi itu, ya untuk menemukan konten yang dia apa namanya butuhkan gitu. Dan untuk penerapannya itu pasti lebih apa ya, pasti berbeda dari website dan lebih teknis juga. Mungkin ada pengaruhnya di caption atau di apa namanya, di hashtag dan lain-lain, dan itu mungkin bisa dipelajari di apa namanya, ya lebih dalam lagi gitu tentang SEO ini gitu, karena yang aku jelasin kan lebih ke website gitu ya, lebih ke konten di website gitu. Semoga menjawab Oke, ya. semoga menjawab ya kamu Tiara. Ini ada lagi nih dari Kak Asdin. Sesuai judul acara ini, optimasi website klien pakai SEO marketing. Ini demo praktek SEO-nya which I really appreciate. Thank you so much. My question, terus deliverable-nya ke klien seperti apa? Ngerombak website-nya klien kah? Cuma setor hasil penemuan keywords yang orang banyak cari kah? Mungkin satu contoh workflow-nya gimana? Apa yang klien minta? Apa yang dikerjakan? Gimana? Dan sampai apa yang dideliverkan ke klien? Result-nya apa? Banyak ya ini ya. Oke, iya. Pertanyaan tapi banyak ya. Iya, oke. Jadi makasih atas pertanyaannya. Ini kita di Day 1 emang fokus di riset kata kunci ya. Jadi kita benar-benar kayak yang tadi aku jelasin gitu, kayak nyari kata kunci itu di mana, terus kayak yang harus dipahami tentang kata kunci itu apa, yaitu ya intent atau tujuan orang yang mencari apa namanya, informasi dengan kata kunci itu. Gak bosan-bosan aku bilang. Nah, terus kalau untuk deliverable ke klien itu sebenarnya tergantung kita kerjanya itu gimana gitu kan sama klien. Misalnya kalau klien mintanya, tolong dong ini artikel nggak apa namanya, nggak muncul nih di Google, padahal udah aku bikin bagus gitu. Nah, itu kita optimasi pakai kata kunci, pakai gambar, pakai internal linking. Nah, nanti itu detailnya besok ya. Jadi ini lebih ke riset kata kunci gitu. Nah, terus apa namanya, kalau buat workflow ya tadi aku udah sampaikan juga, itu tergantung gimana klien tuh minta apa gitu. Soalnya kalau untuk SEO writer misalnya ya, untuk posisi SEO writer ya biasanya klien cuma minta kita nulis artikel yang teroptimasi SEO. Nah, beda lagi kalau SEO spesialis misalnya, klien pasti minta apa aja nih topik yang mau dijadiin artikel atau konten, terus gimana optimasi SEO-nya, terus mendatangkan berapa banyak klik. Nah, itu lebih detail lagi kayak gitu. Jadi tergantung ya kita gimana kerja sama kliennya ini gitu. Semoga membantu ya. Semoga berjawab ya. Jadi besok datang lagi, oke? Iya benar. Karena besok optimasi. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ya, aku spill ya. Ada dari Kak Anggita. Apakah dengan cara seperti ini kita benar-benar bisa bersaing dengan artikel yang sudah berbayar untuk bisa di posisi atas? Karena pengalaman teman sempat bayar mahal di Google untuk artikelnya bisa berada di posisi paling atas. Karena tidak mungkin mengeluarkan uang untuk berbayar tapi tidak bisa berada di paling atas. Oke. Makasih pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud Anggita bayar ke Google itu ini kali ya, SEM kali ya. Jadi kan ada
ada SEO, ada SEM. Kalau SEO itu Search Engine Optimization, kalau SEM Search Engine Marketing. Jadi memang harus bayar iklan untuk muncul di Google. Nah, sedangkan kalau SEO ini dia lebih strategi jangka panjang gitu. Mungkin di awal-awal emang nggak bisa langsung bersaing gitu, tapi dengan kita rutin mengimplementasikan ilmu SEO-nya, kita rutin update artikel, terus kayak kita bikin konten yang bagus, itu hasilnya akan muncul di bulan mungkin ketiga, keempat, dan biasanya tuh tahan lama gitu. Jadi aku emang di beberapa klien ya, meskipun si websitenya itu gak yang benar-benar terurus, kadang dia masih muncul di Google gitu loh, karena dia ya itu, jadi kayak dirawat gitu dengan SEO. Jadi SEO itu lebih ke strategi jangka panjang yang organik ya, jadi bukan yang berbayar gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai misalnya bayar iklan ke Google, itu kan mungkin akan muncul di halaman atas ya sampai iklannya selesai gitu kan. Ntar kalau misalnya udah selesai ya nggak akan muncul lagi di atas. Jadi itu mungkin jangka pendek gitu. Kalau SEO jangka panjang kayak gitu. Oke. Ya. Semoga menjawab ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi nggak semua pertanyaan bisa aku spill di sini, tapi nggak apa-apa. Besok kita bisa ketemu lagi. Bisa tanya lagi. Siapa tahu besok pertanyaanmu yang bisa keangkat ya. Oke. Nah, besok yang kalian pelajari ini apa nih? Tik besok Tik singkat aja gitu. Tik. Yang dipelajari besok apa? Coba. Nah, besok kita bakal tadi kan Hilang suaranya. Hai. Ya, oke, aman. Oke, tadi kan kita udah riset kata kunci dan tadi aku belum sempat rapihin sih, cuman kayak udah menemukan beberapa kata kunci. Nah, nanti kita akan belajar besok gimana sih cara masukin kata kuncinya gitu di artikel. Terus selain kata kunci apa aja yang bakal dipelajari? Misalnya kayak gambarnya itu harus gimana, judulnya harus gimana, kayak gitu. Jadi besok mungkin akan lebih banyak di live demo kali ya. Jadi biar teman-teman juga kebayang gitu, seperti apa optimasinya, kayak gitu. Oke, tugas pertama wajib malam ini ya teman-teman. Jadi mending kalian sekarang langsung aja nih di screenshot langsung dipasang di story IG sekarang nggak apa-apa. Oke. Nah, next ya. Jadi kalian bisa kontak kita di @sgb_va atau www.sgbva.com atau kalian juga bisa kalau mau DM Atika atau DM aku juga nggak apa-apa atau DM Tanya Guru Menko juga boleh. Follow IG-nya Tanya Guru Menko @tanya_guru_menko. Kalian bisa tanya-tanya. Dengan tanyanya langsung meskipun kalian belum jadi students nggak apa-apa, silakan. Aku yakin Tanya pasti akan welcome kok untuk balas. Oke teman-teman, aduh terima kasih waktunya Atika, ilmunya, sharingnya keren banget, dan juga terima kasih teman-teman moderator di sini sudah bantu jawab-jawab pertanyaan keren-keren banget kalian. Dan yang nggak kalah penting nih, terima kasih nih buat kalian yang udah bertahan di sini ya, udah 1.200 orang tuh tadi ada di sini. Wow, keren banget ya kalian bertahan di sini, kalian gain insight bareng-bareng, kita nambah ilmu bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa itu tadi ya bonusnya, ini udah kurang dari 1 menit akan selesai eventnya. Bonusnya kalau kalian pengen dapetin bonus tadi segera check out sekarang. Oke, ini mau aku tutup nih. Nah aku tutup ya. Jadi Atika, aku mau tanya nih, pesan terakhir singkat aja buat teman-teman supaya mereka tetap datang besok, apa tuh? Besok itu bakal lebih live demonya bakal lebih panjang durasinya. Jadi karena tadi jelasin materi, nah besok kita benar-benar kayak langsung praktek kata kuncinya gimana sih di terapin di artikel, di konten. Jadi pokoknya teman-teman besok datang aja ya. Jadi biar kita bisa belajar bareng gitu. Oke, sip ya. Oke teman-teman, waktunya istirahat. Ini selamat menikmati libur panjang ya. Besok sampai Minggu kan udah long weekend ya, Idul Adha juga. Selamat merayakan hari raya Idul Adha yang merayakan. Teman-teman yang sudah ada di sini terima kasih, Atika terima kasih, dan juga teman-teman moderator terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa besok ya teman-teman. Rizka pamit dulu ya, undur diri dulu ya. Dadah, assalamualaikum, malam.